Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Pada video yang kali ini saya akan membahas mengenai subbab 1.5 yang menjelaskan mengenai fungsi inverse trigonometrik. Jadi seperti biasa, pada video ini saya akan membahas mengenai soal latihan dan juga pembahasannya, karena saya tidak berhak untuk menjelaskan materinya, karena materinya nanti dijelaskan oleh dosennya sendiri. Jadi hanya beberapa soal saja yang mungkin menurut saya bisa merepresentasikan dari contoh-contoh soal yang telah diajarkan. Di sini yang langsung saja kita mulai. Di sini yang perlu kita perhatikan ini karena babnya mengenai fungsi inverse trigonometrik, maka saya mengambil soalnya yang seperti ini. Jadi sebenarnya perhitungan ini akan sama dengan yang pada subbab 1.4 yaitu mengenai masalah fungsi inverse, akan tetapi dalam subbab ini fungsinya berupa fungsi trigonometrik. Lalu misalkan nomor satu ini. Nomor satu ini sebenarnya cukup mudah, yaitu menentukan nilai eksak dari fungsi inverse dari kotangen, kosekan, tangen, dan juga kosekan. Misalkan saya ambil satu contoh soal saja, nomor satu yang D. Nomor satu yang D ini yaitu tentukan nilai eksak dari kotangen inverse 1. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu, yaitu misalkan Y ini sama dengan kotangen inverse dari 1. Nilainya nanti adalah Y. Nah, maka dari itu berapakah nilai Y ini? Nilai Y ini dengan mengambil cara seperti Arkes code. Nah, maka dari itu yang bentuk semula Y ini dapat kita rubah menjadi kotangen dari Y ini sama dengan 1. Nah, berapakah nilai yang memenuhi 1 ini? Kita tahu bahwa nilai Y yang memenuhi 1 ini adalah pi per 4 atau 45 derajat. Nah, ini sebentar, salah. Ini kan karena kita misalkan domainnya itu kita batasi ya. Kita batasi untuk nilai Y-nya itu antara Y 0 sampai dengan 2pi. Jadi kayak gitu. Dan demikian nilai yang memenuhi yaitu Y sama dengan pi per 4 atau 45 derajat. Nah, selanjutnya mungkin ke nomor 2. Nomor 2 ini sebenarnya cukup sama, mungkin karena di nomor satunya itu hanya nilainya berkisar min 1 dan juga 1. Maka nomor 2 ini misalkan saya nomor 2 yang E. Sebenarnya cukup sama. Hanya mungkin berbeda nilainya. Nilai misalkan yang E ini tentukan nilai eksak dari secant inverse min 2. Nah, berapakah? Nah, kita misalkan Y sama dengan secant inverse min 2. Maka dari itu nilai dari secant Y ini sama dengan minus 2. Dimana kita tahu bahwa secant ini merupakan 1 per cos kan. 1 per cos Y ini sama dengan minus 2. Dengan demikian min setengah ini sama dengan cos Y. Nah, kita tinggal mencari nilai Y berapa yang mengakibatkan nilai cos-nya ini menjadi minus setengah. Kita tahu bahwa nilai cos ini positif hanya di kuadran 1 dan juga kuadran 4. Nah, di sini nilai cos itu negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Dengan demikian, nilai yang memenuhi ini pasti ada di kuadran 2 dan juga kuadran 3. Kita tahu bahwa nilai cos yang bernilai setengah ini adalah cos 60 derajat.
Dengan demikian nilai yang memenuhi dari Y itu adalah 150 derajat, yaitu di mana 90 di ini, mohon maaf salah, yaitu 120 derajat, dan juga 180 ditambah 60 itu 240. Nah, dua nilai ini yang memenuhi nilai yang memberikan hasil kosinusnya itu bernilai minus setengah. Mungkin lanjut ke yang nomor selanjutnya. Saya langsung lompat ke nomor 7 ya. Dikarenakan perhitungan yang nomor 3, 4, 5, 6 itu sama saja, hanya mencari nilai Y atau yang di nomor 3 itu diganti dengan theta. Untuk yang nomor 7 ini sebenarnya merupakan konsep dari pada sifatnya, yaitu misalkan diberikan sinus inverse sinus X, maka hasilnya adalah nilainya adalah X. Nah, hal inilah yang kita pegang untuk mengerjakan nomor 7 ini, yaitu tentukan nilai X dari soal A, soal B, soal C ini. Misalkan kita ambil kasusnya soal B, yaitu nomor 7B. Di sini mengatakan bahwa berapa sih nilai X dari sin inverse dari sin 5pi per 7. Nah, ini karena 5pi per 7 ini perannya menggantikan X, maka dari sini langsung aja tuliskan 5pi per 7. Jadi seperti itu. Ini konsep yang mungkin terlihat sepele, tapi ini nanti akan berguna sekali saat mengerjakan pembuktian seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bergerak ke soal yang lain. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 16. Ya. Nomor 16 ini udah masalah pembuktian. Ini mungkin di bab ini lebih banyak yang pembuktian, buktikan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Di nomor 16 ini perintahnya yaitu buktikan, ini saya ambil satu aja, mungkin kalian yang lain bisa coba sendiri. Untuk persoalan yang C yang di tengah-tengah, mungkin levelnya yang tengah-tengah. Cos inverse minus X ini sama dengan Pi minus cos inverse X. Nah, gimana sih caranya? Untuk caranya itu kita berpedoman dengan ini sih, sifat-sifatnya dari inverse. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu soalnya, itu cos inverse minus X ini sama dengan Pi minus cos inverse dari X. Kayak gitu. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama cos inverse minus X ini sama dengan Y. Kita misalkan seperti ini. Maka dari itu, hal ini juga berlaku cos Y ini kan sama dengan minus X menurut sifat inverse-nya. Dengan demikian, misalkan kedua ruas saya kalikan minus 1, jadi diperoleh minus cos Y ini sama dengan X. Lalu kita berpedoman pada sifat trigonometrinya, yaitu minus cos Y ini nilainya akan sama dengan cos Pi min Y. Pi ini bernilai 180 ya, 180 derajat. Seperti ini. Dengan demikian, apabila kita kenakan operator inverse cos, kita masukkan cos inverse di kedua ruasnya, maka kita peroleh
cos inverse dari cos I min Y ini sama dengan cos inverse X. Nah, dari sini kita balik ke persoalan yang sebelumnya, yaitu masalah sin inverse sin EX itu kan hasilnya X. Nah, itu berlaku juga untuk cos inverse cos X ini juga hasilnya X. Maka dari itu X yang di sini ini kan bernilai pi min Y. Maka dari itu hasil dari cos inverse cos pi min Y ini adalah pi min Y. Lalu yang ruas kanan hasilnya adalah cos inverse X. Nah, dari sini misalkan kita kumpulkan menjadi satu, yaitu diperoleh bahwa Y ini sama dengan pi minus cos inverse X. Nah, padahal kita membuat pemisalan di atas itu, yaitu Y ini sama dengan cos inverse minus X. Dengan demikian dapat dituliskan cos inverse minus X ini sama dengan pi minus cos inverse dari X. Nah, maka dari itu persoalan yang C ini telah dibuktikan atau terbukti. Jadi seperti itu. Lalu bergerak ke persoalan yang lain ya. Saya akan membahas mengenai soal yang nomor 27 ini. Saya taruh atas saja. Persoalan 27 ini sesuai nomornya di ini ya, di buku ajar kalian ya. Ribet anjir. Ya sudah. Sebenarnya nomor 27 ini ada gambarnya ya. Semua terlihat. Kita fokus ke nomor 27-nya dulu ya. Nah, sebenarnya ini ada gambarnya, yaitu misalkan saya gambarkan terlebih dahulu persoalannya. Untuk persoalannya itu sebenarnya ada gini. Bentar. Ini roket. Nah, di sini ini posisi kameranya. Lalu di sini landasannya. Di mana jarak kamera dan juga landasan ini X, lalu sudut yang dibentuk oleh kamera ini theta, lalu ketinggian kameranya ketinggian roketnya ini A, lalu jarak roket dengan landasannya ini B. Nah, di sini kita kembali persoalan, yaitu sebuah kamera diletakkan X kaki dari dasar landasan peluncuran suatu peluru kendali. Digambarkan oleh sebagai berikut. Jika peluru kendali dengan panjang A kaki diluncurkan vertikal, tunjukkan bahwa pada saat peluru B kaki di atas lensa kamera, sudut theta dari peluru yang ditangkap lensa adalah theta kotan inverse X per A plus B minus kotan inverse X per B ini ya. Nah, sebenarnya permasalahan ini cukup mudah, hanya saja mungkin persoalannya yang dibuat soal cerita. Untuk yang nomor 27 ini,
kita hanya berpedoman pada trigonometri aja. Jadi misalkan saya buat sudut di sini ini alfa. Ini sudut alfa, ini sudut theta. Nah, alfa ini kan otomatis kita hanya berfokus ke segitiga ini ya. Bentar, saya beri warna lain. Kita hanya akan berfokus ke segitiga ini terlebih dahulu. Nah, dari sini apabila kita ingin mencari nilai alfa ini berapa sih gitu. Nah, alfa ini berapa? Berapa kan nilai alfa? Nah, dengan yang diketahui kan hanya yang sisi samping dan juga sisi depannya. Dengan demikian, misalkan kita menggunakan rumus ini, tangen, berarti kan kita hanya perlu membagi depan dibagi dengan samping. Nah, apabila kita menggunakan fungsi kotangen, maka itu kan artinya, ini kan kotangen kan artinya, kotangan X, katakanlah ini kan artinya 1/tan X kan. Dengan demikian yang dimana tangannya sendiri adalah depan dibagi samping, maka hasilnya adalah samping dibagi dengan sisi depannya. Demikian nilai alfa ini adalah kan sisi samping, yaitu X. Sebentar, jadi gini, kita maunya kayak gini. Kotan, karena kita pakai fungsi kotangan ya, jadi kotangan dari alfa ini itu adalah sisi depannya yaitu B, yang nilainya B lalu dibagi dengan sisi sampingnya dulu, sisi sampingnya yaitu X, lalu dibagi dengan sisi depannya yaitu yang panjangnya B kaki. Dengan demikian kita peroleh kotangan alfa ini sama dengan X per B. Nah, di sini berapa kan nilai alfa? Nilai alfanya otomatis merupakan kotan inverse dari kotangan alfa. Dengan demikian, misalkan saya tulis lengkap ya. Kalau saya tulis lengkap itu hasilnya kotangan inverse dari kotangan alfa ini sama dengan kotangan inverse dari X per B. Nah, untuk yang ruas kirinya ini menjadi alfa. Ini kotangan inverse X per B. Nah, ini kan kita hanya memperoleh sudut yang alfa ya. Nah, di sini sekarang selanjutnya kita fokus secara keseluruhan. Apabila kita fokus secara keseluruhan, maka sudut yang diamati ini adalah alfa sama theta, alfa plus theta. Ya. Besarannya satu ini, satu yang biru ini, itu alfa plus theta. Dengan demikian, apabila kita tetap menggunakan fungsi kotangan, maka di sini diperoleh kotangan alfa plus theta. Ini sama dengan sama sisi sampingnya dulu, yaitu X yang panjangnya X kaki, lalu dibagi dengan karena sudutnya ini keseluruhan, maka sisi depannya ini juga jumlahan dari A plus B. A plus B. Nah, demikian apabila kita kenakan kotangan inverse di dua sisi, maka hasil yang ruas kiri ini menghasilkan alfa plus theta sama dengan kotangan inverse dari X per A plus B. Nah, dari sini maka terlihat bahwa kan kita ingin mencari nilai theta ya. Pada permasalahannya yaitu sudut theta ini apakah benar nilainya sekian. Nah, maka kita tahu bahwa sebenarnya theta ini merupakan hasil dari alfa plus theta dikurangi dengan alfa kan.
Nah, di mana alfa plus theta-nya ini merupakan kotangan inverse dari X per A plus B, dan juga alfanya ini bernilai kotangan inverse dari X per B. Nah, dari sini kita peroleh hasil, yaitu nilainya dari theta-nya ini adalah seperti ini. Maka dari itu rumusnya adalah benar. Lalu selanjutnya kita bergerak ke nomor 28 ya. Di nomor 28 ini merupakan soal penutup di bab subbab 1.5, yaitu mengenai fungsi inverse trigonometrik. Jadi di nomor 28 ini sama sebenarnya masalah pembuktian apakah rumusnya ini benar, gitu. Rumus kiri ini sama dengan ruas kanan, atau sebaliknya. Di sini saya karena ada dua contoh, saya hanya membuktikan satu saja, yaitu untuk permasalahan yang B. Mungkin karena permasalahan yang A mungkin kalian bisa sendiri. Nah, ini saya akan buktikan permasalahan yang B. Langsung kita mulai aja yang nomor, sebentar, saya geser terlebih dahulu. Saya tuliskan soalnya, yaitu nomor 20 nomor 28 ya. Oh, ini saya sudah. Jadi nomor 28 ini kita diperintahkan untuk membuktikan cos inverse X ini sama dengan I per 2 minus tan inverse dari X per akar 1 minus X kuadrat. Nah, di sini mungkin saya tekankan ya, karena memang pembuktian ini banyak caranya, maka apabila kalian bisa membuktikan sendiri dengan cara yang lain, itu nggak apa-apa, karena asalkan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Jadi misalkan nanti kalian udah nyoba sendiri, Mas, kok saya bisa pakai cara ini, nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak harus sama persis caranya seperti yang saya jelaskan setelah ini. Jadi untuk pembuktian yang kali ini tuh saya bermulai dari yang ruas kiri. Ruas kiri untuk membuktikan ruas kanan. Nah, kita misalkan Pi per 2 ini, Pi per 2 minus tan inverse dari X per akar 1 minus X kuadrat ini, itu saya misalkan dengan Y, suatu fungsi Y. Dan demikian apabila kita kenakan operator tangan di kedua sisi, maka kita peroleh tan Y, ini Y-nya saya lempar ke kiri. Tan Y ini sama dengan tan Pi per 2 minus tan inverse. Oh, kok tan sih? Ini saya kenakan kotan. Saya lewat kotan. Kotan tan, terus ini X per akar, ini kurung 1 minus X kuadrat, seperti ini. Nah, di sini menurut sifat trigonometrinya, kotan Pi per 2 minus tan inverse, minus, katakanlah ini kotan Pi per 2 minus X. Nah, itu nilainya akan sama dengan tan X. Misalkan ini, jadi kita berikan kotan, ini sifatnya trigonometri, Pi per 2 minus X. Ini nilainya sama dengan tan X. Jadi dengan berpedoman pada rumus ini, maka nilai yang ada di ruas kanan ini menjadi tan inverse dari X per akar 1 minus X kuadrat. Kayak gitu. Nah, di sini sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi, misalkan sinus inverse dari sinus X, itu kan hasilnya X. Demikian pula di sini tan dari tan inverse X atau tan inverse dari tan X ini hasilnya adalah X-nya juga nanti.
Nah, di sini X yang berperan sebagai X ini kan adalah X per akar 1 minus X kuadrat. Maka dari itu hasil dari kotan Y ini adalah X per akar 1 minus X kuadrat. Nah, gitu. Lalu, saya geser terlebih dahulu. Selanjutnya, misalkan kita berpedoman pada rumus identitas. Identitas kan nggak cuma sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 ya. Ada juga yang ini, kosekan kuadrat Y ini sama dengan 1 plus kotan kuadrat. Ininya saya kurang. Nah, di sini karena kotan kuadrat telah kita ketahui nilainya X per akar 1 minus X kuadrat, maka dari itu kuadratnya ini kan nilainya 1 plus X kuadrat, lalu yang bawah kan akarnya hilang ya, reduksi 1 minus X kuadrat. Kemudian hasilnya hasil dari kosekan kuadrat Y ini apabila kita satu ini kita jadikan bentuk pecahan, maka itu kan hasilnya 1 minus X kuadrat dibagi 1 minus X kuadrat. Dengan demikian hasilnya di sini adalah 1 minus X kuadrat. Jadi seperti itu. Lalu kita tahu bahwa kosekan ini misalkan kita reduksi lagi menjadi pangkat 1 yaitu kosekan Y ini nilainya kan sama dengan 1 per akar 1 minus X kuadrat ya. Nah, kosekan ini kan sama dengan 1 per sin ya. 1 per sin Y ini kan sama dengan 1 per akar 1 minus X kuadrat. Apabila kita gunakan bantuan, kita gambarkan segitiga, misalkan jadi sin Y ya. Di sini sudutnya yaitu Y. Itu kan nilainya karena sepersin ini, kalau sin itu kan depan per miring ya, kalau jadi kosekan ini miring per depan. Nah, demikian nilai miringnya ini 1, yaitu yang atas ini, yang terus nilai yang sisi depannya itu akar 1 minus X kuadrat. Yang jadi kayak gitu. Lalu selanjutnya berapa dong nilai sisi sampingnya itu dengan aturan trigonometri. Rumus trigonometrinya yaitu ini kan nilainya sama dengan 1 minus 1 plus X kuadrat. Atau ini dikuadratkan dikurangi ini dikuadratkan. Dengan demikian kan nilainya adalah X ya. Kan akar X kuadrat, di mana akar X kuadrat ini adalah X. Sehingga dari hasil yang telah kita peroleh ini, maka kita dapat simpulkan nilai dari, kan kita perlu membuktikan apakah dari yang ruas kanan ini bisa mencapai ruas yang kiri, maka kita ketahui bahwa nilai dari cos Y ini berapa. Nilai dari cos Y ini kan samping per miring ya, jadi nilainya yaitu X per 1 atau X. Nah, apakah telah selesai sampai sini? Sebenarnya belum, karena kita ingin mencari cos inverse-nya. Ya, yaitu dengan mengenakan inverse di kedua sisinya, yaitu cos inverse dari cos Y ini kan sama dengan cos inverse X ya, dimana di sini cos inverse dari cos Y ini nilainya adalah Y sama dengan cos inverse X. Nah, dari sini padahal pada pemisalan sebelumnya itu kita misalkan Y ini bernilai pi per 2 minus tan inverse X per akar 1 minus X kuadrat. Nah, akan tapi di bawah nanti kita peroleh bahwa Y ini juga sama dengan cos inverse X. Maka dari itu terbukti bahwa cos inverse X ini akan sama dengan pi per 2 minus tan inverse X per akar 1 minus X kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Persoalan ini mengakhiri pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih.
Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat belajar.